Kita akan tiba di stasiun akhir Harjamukti. We are approaching final station Harjamukti. Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Dan di video kali ini aku ingin ajak kamu jalan-jalan naik LRT Jabodebek. Berangkat LRT-nya. Mereka LRT-nya sedang menuju ke depo, tapi nanti akan bawa kita lagi. Aku akan naik dari stasiun Harjamukti di Cibubur menuju ke stasiun Duku Atas di Jakarta. Bagaimana informasinya? Ini dia buat teman-teman. Oke, sekarang jam 11.45. Oke, sekarang aku di stasiun LRT Jabodebek di Harjamukti. Stasiunnya peron untuk lantai peronnya ada di lantai 2, konkorsnya di bawah. Itu LRT-nya datang. Itu LRT yang mau ke Duku Atas. Dan aku mau naik itu. Mudah-mudahan belum ditinggal. Keren. Ini tempat aku turun tadi, platform 1. Tapi nanti keretanya akan berangkat di platform 2 atau peron 2. Nah ya, kita turun dulu. Wow, ini stasiunnya, stasiun Harjamukti. Jadi ada stasiun terminus untuk rute Cibubur Duku Atas. Ada lagi nanti Jatimulya di Bekasi Barat. Terminus juga itu untuk rute Bekasi ke Duku Atas. Oke, kita tap out dulu, terus nanti tap in lagi. Oke, stasiunnya sama ya, mirip-mirip. Oke, ini exitnya, ada exit A sama B. Kita tap out dulu. Oke, terima kasih mas. Ya. Dan dia unik ya, dia exitnya itu ada di tengah. Sementara lantai untuk naik turun kereta itu ada di pinggir ujung. Beda sama MRT. Kalau MRT kan lantai naik turunnya itu, akses menuju ke lantai naik turun itu ada di ujung. Kita di tengah, kita keluar masuknya dari ujung. Ini enggak, ini dari tengah exitnya. Ya. Oke. Sekarang kita tap in lagi menuju ke stasiun Duku Atas. Ya, kasih mas. Ya. Oke, jadi ini nyala nggak ya? Oh nyala. Jadi dia kalau nggak ada yang naikin eskalatornya berhenti, tapi kalau ada yang naik eskalatornya jalan lagi. Oke teman-teman, sekarang kita mau nyobain naik dari Harjamukti menuju ke Duku Atas. Kalau tadi aku coba liatin top speednya itu sampai ke 80 km per jam. Sempat lebih sih, cuma nggak lama. Ini keretanya udah nunggu ya. Jadi sekarang kita mau naik ke arah Duku Atas. Oke. Ini keretanya. Sembilan. Ini antar gerbongnya, space-nya nggak terlalu luas, jadi ini busah ya, busa-busa. Oke, keretanya berangkat LRT Jabodebek Cibubur Line. jam Harjamukti. 11.54. Oke. Yang pasti perasaan pertama adalah dingin, karena ini dingin banget. Gak bakal keringetan. Oke, sekarang aku mau review train setnya, interiornya kayak gimana ya. Oke, jadi pertama interiornya itu bangkunya dulu ya. Ini bangkunya nih. Bangkunya nyaman. Oh, bangkunya sih enak nih materialnya. Dan empuk. Jadi satu bangku ini muatnya 4 orang.
Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 32. 8 kali 4, 32 bangku yang bisa didudukin. Tapi selebihnya juga bisa berdiri. Tapi mungkin kalau mepet-mepet anak kecil bisa berlima kali ya. Bangkunya juga enak di punggungnya gitu. Jadi nggak terlalu pendek juga, walaupun kelihatannya pendek gitu. Tapi nyaman juga. Kakinya juga asik. Tuh. Terus yang kedua adalah handrailnya nih. Pegangannya tuh. Pegangannya kokoh sih, tapi sama kayak komuter lain. Mirip banget sama kayak komuter lain. Di sini ada juga space buat naruh barang. Ya, memang sih nggak terlalu banyak ya, space-nya nggak terlalu gede, nggak terlalu luas. Sini ininya informasi-informasi yang kamu perlu baca. Ini larangannya, dilarang merokok, dilarang makan minum, buang sampah, bawa binatang, barang yang berbau tajam, duduk di lantai, ngamen, berjualan, bawa senjata jenis apapun, bawa benda yang mudah terbakar. Jadi jangan dilanggar ya. Di sini juga ada fire extinguisher yang kelihatan banget, jadi kita bisa gunain kalau dalam keadaan emergency. Pintu akan dibuka. Ada Hati-hati ini pada celah peron. pertolongan pertama pada kecelakaan, Please mind the platform gate. lengkap nih. Terus, nah ini kaca ya, cuma kayaknya udah dikunci ya, nggak bisa dibuka. Tapi mungkin desainnya sebenarnya dia bisa dibuka kacanya. Oke, ini ada intercom. Kalau kondisi emergency bisa langsung dipencet dan digunakan. Nih tulisannya siap digunakan. Terus ada tata cara membuka pintu daruratnya kalau misal keadaannya harus dibuka secara manual di kondisi darurat. Terus ininya ada tutupannya nih kayak di komuter lain. Nah, tuh naik ini juga udah berat gitu, jadi nggak bakal tiba-tiba naik atau susah harus diganjel, nggak, ini gampang banget. Keterangannya belum ada elektronik ya, jadi nggak ketahuan kita ada di stasiun mana. Biasanya kan suka ada di titik tertentu gitu kalau di luar negeri, tapi ini belum. Tapi pengumumannya udah jelas sih, menandakan kita ada di mana teman-teman. Nih kayak di sini nih udah ada nih, kita di kereta menuju ke Duku Atas. Sekarang kita di stasiun mana ya? Aku aja sampai lupa. Di beberapa trainset ada yang buat khusus untuk penyandang disabilitas, pengguna kursi roda, atau yang mau bawa sepeda, skuter lipat gitu. Jadi nggak semuanya diblok buat bangku duduk. Untuk kursi roda bisa juga digunakan kursi yang ini, ya. Terus ini space-nya cukup buat ngikat kursi rodanya, ngikat sepeda, ataupun juga bawa stroller. Ini masih bisa. Ya kalau menurut aku teman-teman, view-nya ini spacious gitu, jadi nggak kelihatan sesek atau nggak kebanyakan iklan. Ya mungkin karena belum pada ditempelin iklan-iklan ya, tapi karena jendelanya banyak, terus juga minimalis, sehingga kita yang ada di dalam tuh kayak nggak berasa sesek. Walaupun sebenarnya ukurannya lumayan kecil untuk satu gerbong atau trainset. Sekarang kita lagi berhenti di stasiun Kampung Rambutan. Udah lumayan lama sih berhentinya, sekitar 5 menit. Mungkin ada yang harus disesuaikan atau diatur dulu ya. Tapi kalau di jam operasional harian, ini pasti akan mengganggu perjalanan nih. Semoga nanti waktu udah soft opening, udah bisa digunakan oleh masyarakat umum, nggak terjadi lagi. Jadi kalau nggak, bisa repot juga nih. Estimasi waktu bisa hancur kalau berhentinya kelamaan. Tapi nggak apa-apa, ini pasti ada yang harus disesuaikan, ada yang harus diatur. Untuk uji coba sih menarik juga untuk tahu bahwa teman-teman juga harus siap-siap, karena ini masih dalam proses uji coba, soft launching. Jadi dan nanti pada saat pelaksanaan pun pasti akan ada penyesuaian. Jadi kita harus sabar-sabar nunggu sampai sistemnya siap. Tapi sebenarnya secara keamanan, secara sistem ini udah bisa dipakai buat masyarakat sih. Sini ada aturan bawa bagasi, ada aturannya teman-temannya, jadi jangan anggap boleh-boleh aja lah nanti bebas, enggak. Tapi ada aturan-aturannya, ukurannya 100 x 40 x 30,
diperbolehkan dan dilarang. Alat olahraga boleh, alat kerja, transportasi individu, alat musik boleh, tapi yang nggak boleh hewan dan barang yang menyengat, mudah terbakar atau yang dilarang menurut undang-undang, dan ditaruh di tempat yang sesuai. Dan ini pelankan suara dan gawai Anda biar petugasnya nggak usah repot-repot kayak dulu MRT Jakarta ya, nyamperin aja kalau kita berisik. Nah ini rutenya, kita sekarang ada di Kampung Rambutan, kita mau menuju ke sini. Oke. Kalau aku perhatiin sih teman-teman, di dalam itu ada kayak suara bunyi tik 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 gitu ya, nggak tahu kedengeran apa enggak nih sama teman-teman, tapi ini bunyinya rutin sini. Apa sinyal gitu kan, ini kereta dari Duku Atas masuk atau sesuatu yang lain. Ini lumayan penasaran aja sih itu suara apa. Dan kita berangkat lagi, jadi mungkin tadi nunggu kereta tiba baru dia berangkat, padahal jalurnya udah double track ya, tapi kenapa mesti saling nunggu? Kalaupun itu alasannya, aku nggak tahu juga alasannya apa. Selamat datang di LRT Jabodebek Cibubur Line, tujuan akhir Duku Atas. Ya teman-teman, nanti kalau udah nyambung ke Bogor kayaknya selamat tinggal macet ini ya, kecuali kalian masih tetap ingin naik kendaraan pribadi. Tapi jalur Jagorawi ini emang selalu macet, apalagi weekend kayak gini. Dan kalau naik LRT Jabodebek, lihat tuh, lancar, ini macet banget. Bagi teman-teman yang penasaran berapa sih top speed atau maximum speednya, jadi sebenarnya aku coba ukur dengan aplikasi dari stasiun, antara relasi dari Kampung Rambutan Taman Mini sampai ke Cawang, dan maksimumnya memang menyentuh ke 80 km per jam, 78, 79 dan lain sebagainya. Tapi kalau aku baca dari keterangannya, katanya LRT Jabodebek ini kecepatan maksimumnya bisa sampai 90 km per jam. Rata-ratanya sih 50 sampai 90, tapi waktu aku coba sekarang kecepatan maksimumnya sampai ke 80. Lumayan cepat dan lumayan berasa juga, dan suaranya ini mirip banget dengan MRT Jakarta, apalagi waktu dia elevated atau naik ke atas. Sekarang kita masuk di stasiun Taman Mini, dan itu ada perintah, ada informasinya tuh, pintu mana yang dibuka, sisi kiri apa sisi kanan, jadi semua ketahuan. Jadi jangan sampai salah nunggu, biar aman juga, biar enak. Sekarang keretanya udah lewat dari Taman Mini menuju ke Cawang. Jadi Cawang ini stasiun transit kalau kita mau pindah dari Harjamukti, mau pindah ke Bekasi atau ke Jatimulya, atau dari Jatimulya mau ke Cibubur. Tapi yang pasti kalau kita mau dari Harjamukti ke Cawang, dia akan otomatis langsung sampai ke Duku Atas. Nggak perlu lagi kita transit di Cawang kalau kita mau tujuan akhirnya Duku Atas. Enak sih. Dan semuanya elevated ya teman-teman, jadi semua stasiun LRT Jabodebek itu ada di atas, nggak ada yang di bawah tanah, tapi ada salah satu ruas jalan yang dia sejajar dengan jalan tol. Jadi pemandangan kita bener landscape Jakarta tuh kelihatan gitu, keren. Kalau aku coba sekarang sih selama belokan atau long span atau belokan tajam gitu, kecepatan kereta pasti menurun drastis, tapi nggak apa-apa, ini memang mungkin masih dalam proses. Tapi yang pasti estimasi waktunya udah diprediksi, jadi teman-teman bisa tahu nih berapa waktu yang dibutuhkan dari Harjamukti sampai ke Duku Atas atau sebaliknya, atau dari Duku Atas sampai ke Jatimulya di Bekasi Barat. Asik sih, keren. Nah ini jalur yang nyatu dari Jatimulya dengan Harjamukti, nyatunya di sini nih, pas belokan Uki Cawang nih. Yang aku kasih unjuk ke teman-teman ya. Nah itu jalur dari Jatimulya tuh teman-teman ya. Jatimulya nyatu dengan jalur kita. Wih keren. Ini teman-teman dengerin ya kayak gimana PSA atau Passenger Service Announcement-nya di LRT Jabodebek.
Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gate. Pintu akan ditutup jika bersandar di pintu. Doors are closing. Please stand clear of the turn doors. Selamat datang di LRT Jabodebek Cibubur Line. Tujuan akhir Dukuhan. Nah, sekarang kita baru lewatin stasiun Ciliwung. Jadi setelah Cawang ada Ciliwung, habis Ciliwung ada lupa sih. Tapi totalnya itu ada 18 stasiun LRT Jabodebek sekarang. Jadi dari Harjamukti sampai ke Cawang, terus dari Cawang sampai ke Duku Atas, terus dari Jatimulya Cawang, Cawang Duku Atas, totalnya semua ada 18 stasiun. Coba ya kita hafal nggak ya aku ya, tunggu ya. Dari Duku Atas ya. Duku Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cawang Cikoko, Ciliwung, Cawang. Bener nggak tuh? Terus dari Cawang sampai Harjamukti, Cawang, Taman Mini, Kampung Rambut, Cawang, Taman Mini, Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti. Bener kan ya? Cawang, Taman Mini, Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti. Bener. Cuman yang dari Duku Atas sampai ke Jatimulya aku nggak hafal. Maklum ya, karena jarang ke Bekasi. Nah ini nih Pancoran, Gatot Subroto. Kalau weekend gini mungkin nggak terlalu macet ya, tapi kalau weekdays pagi, siang, sore menjelang malam, kadang tolnya malam-malam juga macet teman-teman. Tapi dengan LRT Jabodebek tuh kita bahkan lebih cepat dari mobil-mobil di bawah tuh. Jadi nggak salah pilih, nggak rugi juga naik LRT Jabodebek karena kita jadi lebih cepat melewati ruas-ruas jalan yang biasanya macet. Oke teman-teman, sekarang sudah masuk di stasiun LRT Jabodebek Duku Atas, stasiun terminus dari Harjamukti tadi perjalanan. Dan kalau teman-teman penasaran, top speednya itu tadi 82 km per jam. Benar kata LRT Jabodebek, sampai kecepatan kereta bisa sampai 90 km per jam, tapi tadi di setting maksimumnya 82, average-nya itu 28 km per jam. Ya. Tapi paling nggak ini perjalanan yang lumayan panjang ya. Waktunya tadi sekitar 40-an menit. Agak lama tadi berhenti di stasiun Kampung Rambutan, tapi sekarang kita udah nyampe. Totalnya lumayan, perjalanan yang seru dan menyenangkan. Dan kita mau lihat dulu stasiun LRT di Duku Atas kayak gimana. Stasiunnya ini dia teman-teman. Sekarang aku udah di stasiun LRT-nya, tuh ya. Jam 1 siang. Ini penampakannya. PSD, oke, PSD-nya udah sesuai, paling nggak masih dalam satu koridor PSD, walaupun nggak rata kiri dan rata kanan ya, tapi paling nggak udah sesuai, nggak harus berhenti terus gerak-gerak lagi. Nah sekarang keretanya mau menuju ke sana, ke ujung dari rel dan berpindah lagi ke peron yang pertama. Oke, kita lihat dulu stasiunnya ya. Ini lantai peron di lantai 2, jadi ada tangga, ada eskalator, ada lift juga untuk akses kita. Di sini juga ada petanya, ya. Dan teman-teman yang di sana tuh udah nungguin tuh. Kita yang mau nyobain juga tuh. Wow. Oke teman-teman, tadi informasinya pengalaman naik LRT Jabodebek dari Harjamukti sampai ke Duku Atas. Besok kita cobain lagi dari Duku Atas menuju ke Jatimulya di Bekasi Barat.